Anda menyaksikan Manufacture Check bersama saya, Andi Shalini. PHK masih menjadi momok yang menakutkan dan kini terjadi lagi di bulan ke-5 tahun ini, yaitu yang melanda pabrik sepatu legend Bata. Lalu apa yang menjadi alasan penutupan pabrik dan seperti apa saham Bata dengan adanya penutupan pabrik serta PHK? Kita ulas selengkapnya dalam pabrik sepatu legend tutup, PHK tak terelakkan. Kita akan lihat di slide yang pertama. Corporate Secretary Sepatu Bata Hatta Tutuko mengatakan bahwa perusahaan menutup operasional karena merugi di tengah menurunnya permintaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan selama 4 tahun terakhir untuk bertahan di tengah kerugian dan juga tantangan industri akibat pandemi serta perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat juga menjadi tantangan. Alhasil, perusahaan harus menutup operasional pabrik di Purwakarta. Namun perusahaan tidak merinci beberapa kerugian yang diderita. Nah, Hatta hanya mengatakan bahwa kapasitas produksi pabrik ini jauh melebihi kebutuhan yang bisa diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal di tanah air. Adapun sebelum menutup pabrik di Purwakarta, Bata telah menjual aset tanah dan bangunannya dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai 63,4 miliar rupiah. Di mana diketahui penjualan aset ini dilakukan untuk memberikan dana kas dan melunasi sebagian utang pada 7 Maret 2024 lalu. Kita bergeser ke slide berikutnya. Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Cabang Purwakarta, Alin Kosasi mengungkapkan bahwa setidaknya ada 230 buruh yang terdampak PHK akibat dari penyetopan pabrik sepatu Bata. Pihak perusahaan Bata telah menawarkan uang kompensasi atau pesangon sebesar 1 kali peraturan Menteri Tenaga Kerja atau PMTK. Namun karena ada faktor sosiologis dan keterkejutan, pihak buruh saat ini tengah melakukan negosiasi kepada perusahaan agar uang pesangonnya bisa ditambahkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan buka suara terkait dengan tutupnya pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengharapkan bahwa perusahaan ini dapat memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, proses pemutusan hubungan kerja pada pekerja ini buruh harus disepakati antara kedua pihak, dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Di sisi lain, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo merespons tutupnya pabrik sepatu Bata. Nah, Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menilai bahwa tutupnya pabrik sepatu Bata ini adalah karena kerugian dari penurunan pesanan pada bulan Ramadan lalu dengan biaya yang tidak seimbang dengan pemasukan perusahaan. Nah, penurunan pesanan terjadi lantaran naiknya inflasi sehingga banyak kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan yang naik drastis sehingga masyarakat masih lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah, imbas kabar penutupan pabrik di Purwakarta dan juga PHK ratusan karyawan, harga saham Bata berada dalam downtrend dan bahkan kalau kita lihat di sini menyentuh harga terendah sepanjang masa atau all time low di bawah Rp80 per sahamnya. Kalau kita rinci secara price performance, saham Bata ini dalam sebulan terakhir sudah melemah hingga 17%. Kemudian kalau kita tarik lagi dalam 3 bulan terakhir sudah melemah 22%. Dan dalam 3 tahun terakhir trennya bahkan sudah ambles hingga 87%. Sebagai informasi, Bata resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 24 Maret 1982. Saat IPO, saham Bata masih berada di level Rp1.275 per lembar saham. Kalau kita lihat juga di sini, keuangan Bata masih berdarah-darah. Ini tercermin dari laporan keuangannya. Hingga tahun 2023, perusahaan masih mencatatkan minus pada kinerja keuangannya. Dilansir dari laporan keuangan konsolidasian yang diunggah perusahaan pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bata mencatatkan kerugian sebesar Rp188,41 miliar, di mana kerugian ini membengkak hingga 75,83% secara year on year. Sementara itu, penjualan selama tahun 2023 ini juga mengalami penurunan hingga 5,2% secara year on year menjadi Rp609,61 miliar.
Lantas sebenarnya siapa sih pemilik sepatu bata yang kini memutuskan untuk tutup setelah merugi? Kita lihat di slide berikutnya. Merek sepatu bata kerap kali dianggap sebagai perusahaan yang berasal dari Indonesia. Hal ini karena namanya disangkut pautkan atau dicocok logikan dengan nama salah satu material konstruksi bangunan yang berwarna kemerahan. Namun sayangnya pernyataan tersebut ternyata keliru. Berdasarkan laman resminya, pemilik sekaligus pendiri sepatu bata adalah 3 orang bersaudara asal Zlín, Cekoslowakia yang bernama Thomas, Anna, dan Antonín Bata. Nah, mereka ini adalah inovator awal yang pertama kali mendirikan Bata pada September 1894. Pengenalan mesin pembuat sepatu yang digerakkan oleh uap pada 1987 mengawali periode modernisasi sepatu dengan cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan yang didirikan oleh 3 bersaudara itu menjadi salah satu produsen sepatu massal pertama di Eropa. Dilansir dari laman resmi perusahaan, Bata masuk ke Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, yaitu tahun 1931. Artinya kurang lebih sekitar 93 tahun atau nyaris seabad Bata sudah hadir di Indonesia. Pada masa tersebut, Bata melakukan kerjasama dengan NV sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Nah, 6 tahun kemudian, Thomas mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya produksi sepatu dimulai pada tahun 1940. Sepatu Bata sebagai alas kaki dan pemasar terkemuka di negara ini telah mengoperasikan rantai retail hingga 435 toko di seluruh negeri yang terdiri dari family and city stores. Nah, selepas pengumuman penutupan pabriknya di Purwakarta, produsen sepatu PT Sepatu Bata Tbk tidak menutup toko yang menjual sepatunya. Tapi toko akan tetap mendapatkan pasokan sepatu dari impor dari pabrik mereka yang lainnya di luar negeri. Nah, Anda yang pernah menggunakan sepatu Bata nih, apakah alas kaki dan sepatu ini worth it? Nah, pemirsa, tutupnya pabrik sepatu Bata menjadi lampu kuning bagi industri alas kaki tanah air nasional yang masih memiliki tantangan yang cukup berat selama beberapa tahun belakangan. Untuk itu kita harapkan bersama agar kebijakan pemerintah bisa akomodatif sehingga industri alas kaki dapat berlari dengan kencang. Informasi seputar PHK dan dunia usaha akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Big Stories Manufacture Check.